Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kembali lagi dengan materi pendidikan agama Islam. Melanjutkan materi sebelumnya, materi bab 9. Hari ini kita akan membahas materi bab 10. Sebelumnya marilah kita buka dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Untuk materi bab 10 kita akan membahas tentang menerapkan prinsip ekonomi dan muamalah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Bekerjasama dalam menegakkan prinsip-prinsip praktek ekonomi sesuai syariat Islam, menganalisis prinsip-prinsip dan praktek ekonomi dalam Islam, serta menentukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip dan praktek ekonomi dalam Islam. Pada bab ini akan kita bagi dalam 3 pertemuan karena materinya banyak, yang terdiri dari yang pertama adalah definisi muamalah, macam-macam muamalah, syirkah, perbankan syariah, serta asuransi syariah. Untuk hari ini kita akan membahas definisi muamalah serta macam-macam muamalah. Salah satunya adalah jual beli. Kita sebagai manusia tidak akan terlepas dari kehidupan sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri, pasti akan bergantung dengan orang lain. Nah, di dalam Islam, kegiatan yang berhubungan dengan manusia biasa disebut dengan muamalah. Oke, kita bahas materi yang pertama, yakni definisi muamalah. Dari muamalah berasal dari kata amala yu'amilu muamalatan, yang berarti saling bekerja, perlakuan terhadap orang lain, atau hubungan kepentingan. Kemudian secara istilah, muamalah bisa diartikan memiliki 2 pengertian, yakni pengertian sempit dan secara luas. Yang pertama, berarti sempit. Muamalah menurut ilmu fikih adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang bisa memberi manfaat dengan cara yang ditempuh, seperti sewa-menyewa, pinjam-meminjam, upah-mengupah, jual-beli, dan lain sebagainya. Kalau diartikan secara luas, muamalah berarti peraturan-peraturan mengenai tiap yang berhubungan dengan urusan dunia seperti perdagangan, kebendaan, perkawinan, talak, sanksi, dan lain sebagainya sesuai dalam kitab Al-Mu'amalah Asy-Syariah Al-Maliyah yang dikarang oleh Ibrahim Beck. Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, muamalah adalah hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan, yakni pergaulan antara manusia dengan manusia, kemudian perdata atau hubungannya dengan harta, dan lain sebagainya. Kemudian di dalam muamalah pasti kita mengenal sistem ekonomi. Di dalam Islam ada beberapa karakteristik sistem ekonomi. Yang pertama adalah tidak mempergunakan cara-cara batil. Di dalam ekonomi Islam tidak diperbolehkan menggunakan cara-cara yang salah seperti penipuan atau yang lain sebagainya. Kemudian yang kedua, bebas dari unsur riba yang akan kita bahas nanti. Yang ketiga, terhindar dari cara-cara transaksi yang mengandung kezaliman atau aniaya, memaksa orang lain termasuk aniaya. Kemudian yang keempat, dilakukan dengan jujur dan bebas dari kecurangan atau penipuan. Tidak dilakukan dengan cara spekulasi atau berjudi, seperti penimbunan barang yang kemudian dijual ketika harganya naik dan lain sebagainya. Kemudian barang yang menjadi objek transaksi adalah barang halal, bukan barang haram atau barang hasil dari pencurian. Untuk macam-macam muamalah, karena muamalah ini macamnya banyak, kita hanya membahas jual beli, kemudian qirad dan juga mudharabah, kemudian syirkah, asuransi, dan perbankan. Untuk hari ini kita akan membahas hanya jual beli saja. Untuk pengertian jual beli adalah pertukaran harta dengan harta yang saling memiliki manfaat. Ini menurut kitab Al-Mughni dari Ibnu Qudamah. Kemudian di dalam kitab Al-Majmu' karangan Imam Nawawi, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.
Kemudian menurut Sulaiman Rashid, jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang lain dengan cara tertentu. Intinya jual beli adalah pertukaran harta yang dilakukan dengan cara-cara tertentu, baik itu barangnya memiliki manfaat ataupun untuk kepemilikannya. Kemudian dasar hukum jual beli. Dasar hukum jual beli yang pertama menurut Surat Al-Baqarah ayat 275, di sana disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jelas dari ayat ini bisa kita simpulkan bahwa jual beli itu diperbolehkan atau halal. Kemudian yang kedua, hadis yang berbunyi ayul kasbi atyabu qala amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'im mabrur, yang artinya dari Rifa'ah bin Rafi' bahwasanya Nabi ditanya apa mata pencaharian yang paling baik, beliau menjawab seorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur, atau mabrur itu bisa dikatakan jual beli yang baik. Kemudian di dalam jual beli kita mengenal rukun jual beli. Rukun jual beli ada 4, yakni yang pertama penjual atau biasa disebut dengan ba'i, yang kedua pembeli atau mushtari, yang ketiga barang atau maqut alaih, dan yang terakhir adalah sighot atau yang biasa kita kenal ijab qabul. Penjual atau pihak yang dikenai tuntutan untuk menjual, serta pembeli, pihak yang menghendaki memiliki sesuatu dengan cara membeli, memiliki beberapa syarat. Yang pertama berakal. Orang yang berakal diperbolehkan melakukan jual beli, berbeda dengan orang yang tidak berakal atau gila, karena dianggap jual belinya tidak sah. Yang kedua dilakukan atas kehendak sendiri, bukan karena paksaan. Jadi ketika kita menjual sesuatu kepada orang lain, tidak boleh dengan cara memaksa, seperti karakteristik ekonomi Islam tadi. Yang ketiga syaratnya adalah tidak boros, sebab harta orang yang boros ada di tangan walinya. Yang terakhir adalah balik. Bagaimana dengan anak-anak? Anak-anak boleh melakukan transaksi jual beli tetapi sesuai dengan kemampuannya. Kemudian untuk rukun yang ketiga, maqut alaih atau barang yang dijual atau sesuatu yang menjadi objek transaksi memiliki beberapa syarat. Yang pertama, barang itu harus suci. Barang najis tidak diperjualbelikan. Kemudian yang kedua, ada manfaatnya. Barang itu memiliki manfaat yang bisa membantu orang lain atau berguna bagi orang lain. Kemudian barangnya dapat diserahkan, ada bentuknya, ada fisiknya. Bukan jual beli jin misalnya, jual beli tuyul, itu tidak ada fisiknya, tidak bisa diserahkan. Kemudian kepunyaan si penjual atau yang mewakili, bukan barang orang lain dijual tetapi barang milik sendiri. Yang terakhir syarat dari maqut alaih adalah diketahui oleh penjual dan pembeli. Barangnya ada, bagaimana fungsinya, manfaatnya bisa diketahui. Yang terakhir adalah sighot atau ijab qabul. Jadi ketika melakukan transaksi harus ada ijab qabul antara perkataan penjual dengan perkataan pembeli. Ini saya jual, ya saya beli, itu termasuk sighot. Kemudian di dalam jual beli kita mengenal beberapa istilah. Ada khiyar, ada riba. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah khiyar. Khiyar artinya bebas memutuskan antara meneruskan jual beli atau membatalkannya. Di dalam jual beli bisa ada 3 macam khiyar untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi. Yang pertama adalah khiyar majelis. Membatalkan atau meneruskan jual beli selama penjual dan pembeli masih berada di tempat berlangsungnya jual beli. Misalnya kita ada di pasar, kita membeli sepatu. Bagaimana kita mau meneruskan atau membatalkan transaksi itu selama kita masih ada di pasar, di tokonya, masih bisa dilakukan. Namanya adalah khiyar majelis. Kemudian yang kedua, khiyar syarat. Meneruskan atau membatalkan transaksi jual beli dengan syarat ada dalam jual beli. Biasanya kalau kita membeli baju, bajunya tidak cukup, bisa dikembalikan dengan syarat tidak lebih dari 2 kali 24 jam, atau misalnya
tagnya masih ada, bungkusnya masih lengkap dan lain sebagainya. Itu adalah syarat-syarat yang dikenakan ketika kita mau meneruskan atau membatalkan jual beli. Yang terakhir adalah khiyar aibi atau terdapat cacat dalam barang yang dibeli. Pembeli boleh mengembalikan barang yang dibeli jika terdapat cacat yang dapat mengurangi kualitas atau nilai barang tersebut. Walaupun sudah dibawa pulang baru diketahui ada cacat, bisa dikembalikan, hendaknya dilakukan sesegera mungkin. Kemudian ada riba. Apa itu riba? Untuk pengertian riba adalah bunga uang atau nilai lebih atas pertukaran barang. Hal ini sering terjadi ketika pertukaran bahan makanan, emas, perak, atau pinjam-meminjam dalam bentuk hutang biasanya. Kemudian riba hukumnya haram, apapun bentuk riba haram. Sesuai dengan hadis Rasulullah yang artinya Rasulullah mengutuk orang yang mengambil riba, orang yang mewakilkan, orang yang mencatat, dan orang yang menyaksikannya. Hadis riwayat Muslim. Berarti semua orang yang berkaitan dengan pengambilan riba atau orang-orang yang berkaitan dengan riba, baik itu hanya mendengar, ikut mencatat, atau jadi saksi, maka tetap ikut mendapatkan dosanya. Nah, sekarang terakhir kita bahas adalah macam-macam riba. Riba ada 4. Yang pertama adalah riba fadli, pertukaran barang sejenis yang tidak sama timbangannya. Contohnya, cincin emas 22 karat seberat 10 gram ditukar dengan cincin emas 22 karat sebesar 11 gram. Maka lebihan 1 gramnya itulah yang disebut dengan riba dan termasuk riba fadli. Yang kedua adalah riba qardi. Pinjam meminjam dengan syarat harus mengembalikan atau memberi kelebihan saat mengembalikannya. Contohnya ketika kita meminjam uang kepada si A 100.000, si B harus mengembalikan 115.000. Maka 15.000 itulah yang disebut dengan riba qardi. Kemudian yang ketiga, ribayat adalah akad jual beli barang sejenis dan sama timbangannya, namun penjual dan pembeli berpisah sebelum melakukan serah terima barang. Contohnya seperti penjualan kacang atau ketela yang masih ada di dalam tanah. Karena ketika membeli barangnya belum ada dan ketika diserahkan sudah berpisah, tidak di dalam satu tempat itu. Kemudian yang keempat atau yang terakhir ada riba nasiah, yakni pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjam. Riba nasiah berarti akad jual beli dengan penyerahan barang beberapa waktu kemudian. Contohnya ketika membeli buah-buahan yang masih kecil di pohon kemudian diserahkan setelah masak atau sudah layak dipetik. Contohnya membeli padi di musim kemarau tetapi diserahkan ketika panen, atau membeli mangga yang masih muda di pohon diserahkannya ketika sudah masak. Itu termasuk riba nasiah. Nah, demikian anak-anak, untuk pertemuan hari ini kita hanya membahas jual beli dan beberapa yang berkaitan dengan jual beli. Selanjutnya akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Sebelum saya akhiri, saya ingatkan tetap patuhi disiplin 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, jauhi kerumunan, dan batasi mobilitas dan interaksi. Semoga kita semua terhindar dari COVID-19. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.